Hasil rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian menyatakan Indonesia ditunjuk menjadi wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau ISF yang baru dibentuk di Gaza. Kemudian bagaimana Indonesia bisa mengemban tugas ini dan bagaimana perdamaian ini bisa terwujud. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang akan bergabung saudara di sambungan daring. Yang sudah bergabung bersama kami ada dosen hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Syah. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi, salam dari Presiden University. Ya, dan nanti akan bergabung juga saudara Herman Khairon, Sekjen Partai Demokrat. Tapi sebelum ke Kang Hero yang belum bergabung, kita ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, seperti apa kemudian respons Anda melihat Indonesia kemudian ditunjuk di posisi yang strategis ini sebagai wakil komandan dari ISF? Saya pikir penunjukan pada perwira tinggi Indonesia itu sangat wajar ya. Karena reputasi Indonesia yang sudah mengglobal, kita sudah terlibat dalam banyak sekali misi-misi peacekeeping operation di seluruh dunia dari tahun 50-an sampai hari ini. Dan kualitas peacekeeping operation Indonesia itu luar biasa. Mereka sangat terlatih, sudah dilatih lama di Sentul. Kemudian mereka juga sangat memahami hukum internasional. Mereka sangat memahami budaya lokal dan mereka mampu berinteraksi secara lintas budaya. Dan yang uniknya adalah kalau mereka itu didatangkan pada suatu wilayah, itu sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat di situ. Karena masyarakat biasanya sadar bahwa prajurit-prajurit Indonesia itu adalah santun. Santun, kemudian menghargai budaya lokal, dan biasanya kalau terjadi rotasi atas anak-anak kita tersebut, biasanya masyarakat setempat itu menangis karena mereka minta agar didatangkan lagi dari Indonesia. Dan uniknya, kalau terjadi berbagai peristiwa yang melibatkan masyarakat lokal, biasanya mereka minta boleh bantuan pada PBB selama ini ya, tapi khusus di operator di lapangannya orang Indonesia. Karena mereka tahu orang Indonesia itu bersikap adil, orang Indonesia itu bersikap santun dan menghargai masyarakat. Jadi ini adalah hal yang lumrah terjadi. Saya tidak terkejut ketika Donald Trump mengatakan akan meminta atau Indonesia untuk mengirimkan seorang wakil dari ISF, dan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah mengatakan saat ini sedang memilih dan selanjutnya akan menunjuk, dan hal ini tidak sulit karena saya perhatikan kaderisasi di TNI itu sudah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi. Jadi mereka naik ke atas itu dengan proses berjenjang. Kemudian mereka juga sudah mengikuti pendidikan pelatihan yang sangat bagus di level sekolah staf dan komando, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan selanjutnya masuk ke level Sesko TNI. Nanti dari situ akan naik lagi ke level Lemhanas. Dan saya yakin dan percaya bahwa siapapun yang dipilih oleh Presiden nanti untuk menjabat sebagai wakil komandan di Gaza nanti itu akan mampu bertugas dengan baik. Cuman kita hendaknya memahami bahwa International Stabilization Force ini sangat unik ya. Mereka menjalankan fungsi-fungsi tertentu seperti misalnya security and law enforcement. Jadi untuk itu pejabat Indonesia nantinya harus benar-benar memahami bahwa kalau berbicara security dan law enforcement itu akan melibatkan Hamas, itu akan melibatkan pengamanan di perbatasan, kemudian juga akan terlibat dalam pelatihan angkatan kepolisian dari masyarakat yang ada di situ. Kemudian juga aparatur Indonesia nanti akan terlibat juga dalam kegiatan demilitarization. Dalam hal ini mereka akan mengamati bagaimana terjadinya decommissioning. Jadi dalam hal ini adalah identifikasi dari persenjataan, dan juga senjata itu hendaknya diproses sehingga tidak terkesan bahwa Indonesia dan juga kontingen ISF itu berlaku tidak adil. Karena tidak mustahil akan ada juga masyarakat yang memiliki senjata, dan juga tidak mustahil juga ada orang-orang Israel di situ yang memiliki senjata. Kemudian tugas lain dari International Stabilization Force itu adalah humanitarian protection. Jadi untuk itu pimpinan kita nanti di sana dan juga awak dari International Stabilization Force itu harus punya kemampuan mengamati bagaimana jalur-jalur keluar masuk dari Gaza itu dan keluar. Dan juga mereka harus mengamati juga bagaimana secara bertahap pasukan Israel itu meninggalkan lokasi. Jadi ini adalah hal yang tidak mudah, dan saya yakin sebelum anak-anak kita diberangkatkan ke sana mereka sudah tersiapkan untuk itu. Kemudian juga nanti dalam berhubungan dengan pimpinannya konon akan ditunjuk Mayor General Jasper Jeffers dari Amerika Serikat. Akan terjadi
masalah baru, semoga bisa diatasi karena Mayor Jenderal Jasper Jeffers ini akan menginduk kepada United Nations Central Command atau CENTCOM, dan selama ini kita belum pernah masuk ke dalam CENTCOM. Nah, jadi untuk itu kita hendaknya menyiapkan suatu transisi bahwa tugas Indonesia adalah sebatas di Gaza dan kita tidak akan terlibat dalam berbagai aksi dari US Central Command di berbagai belahan bumi. Karena itu jangan sampai nanti terkesan Indonesia itu merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Karena kalau kita ketahui United States Central Command itu reputasinya cukup banyak di dunia. Kemudian mereka itu sudah lama berdiri tahun 1983 dengan nama sebelumnya Rapid Deployment Joint Task Force. Kemudian mereka juga terlibat dalam penyelesaian berbagai krisis di Timur Tengah, terutama sekali di Mesir, di Afrika, di Asia Tengah, dan juga di Asia Selatan. Jadi untuk itu kita hendaknya berhati-hati, jangan sampai nanti peran serta kita itu dianggap merupakan perpanjangan dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Nah itu dia Pak Teguh yang kita khawatirkan, memang khawatirnya kita jadi perpanjangan tangan dari Amerika Serikat maupun misalnya sekutu dekatnya Israel. Nah kemudian bagaimana kita bisa memastikan peranan kita di pasukan perdamaian ini untuk bisa menjaga security dan juga law enforcement ini, kalau kata Kemlu kan sebelumnya tidak akan masuk ke ranah pertempuran maupun juga pelucutan senjata Hamas. Bagaimana kita bisa memastikan kita tidak terlibat di situ Pak? Disinilah perlunya dan juga pentingnya Indonesia berada di Board of Peace itu sejak dini. Karena dengan kita berada sejak dini, kita bisa membangun kerangka pikir, kerangka job description, kerangka job specification dari stabilization force ini, dan juga terutama sekali bagaimana hubungan antara seorang komandan dan wakil komandan. Dan karena komandannya adalah berpangkat bintang 2, tentunya kita juga harus menunjuk seseorang dengan pangkat bintang 2 tapi juga junior misalnya ya. Kemudian juga kita harus memikirkan secara psikologis, karena kalau kita menunjuk seorang bintang 2 yang lebih senior daripada Mayor General Jasper Jeffers, itu akan ada masalah psikologis. Karena di masa lalu dalam penunjukan seorang pimpinan dari UN Peacekeeping, kita pernah menunjuk seorang jenderal namanya Rais Abin. Tapi ternyata belakangan diketahui begitu jenderal kita bintang 1, ternyata di sana itu pangkatnya sama. Ternyata pimpinannya adalah bintang 2. Jadi agar terjadi efektivitas, maka kita naikkan dulu pangkat dari jenderal tersebut. Kemudian kita juga pernah punya pengalaman dengan Jenderal Hasnan Habib yang menangani hal-hal ini, dan biasanya kalau pimpinan dari Indonesia yang bertugas di sana itu urusan-urusan kepangkatan itu sudah beres di sana. Kemudian urusan pengetahuan atas struktur organisasi itu juga sudah jelas. Kemudian juga aturan-aturan dalam berhubungan dengan tokoh Amerika Serikat ini, dan juga bagaimana cara tidak berhubungan nanti dengan CENTCOM. Karena jangan sampai nanti, kan nggak lucu, jenderal kita hormatnya kepada Panglima dari CENTCOM itu bintang 4 dari Amerika Serikat, dari Angkatan Laut bintang 4 ya. Jadi tentunya hal-hal yang pakewu seperti ini hendaknya kita perhatikan. Jadi saya pikir seorang jenderal dari Indonesia cukup menjalankan fungsi-fungsi wakil, kemudian tapi memiliki kemampuan berinteraksi dengan Amerika Serikat. Dan untuk itu kan saya pikir tadi Pak Presiden mengatakan akan dipilih. Tentunya tidak sulit memilih, karena selama ini saya perhatikan jenderal-jenderal di Indonesia itu sudah terbiasa mengikuti program-program pelatihan di Amerika Serikat. Misalnya di Fort, namanya Fort ya, Fort Leavenworth, Fort Bragg. Kemudian itu sudah biasa kita perhatikan misalnya di masa lalu. Pak Prabowo sendiri pernah berlatih di Pangkalan Amerika Serikat, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah juga berlatih di sana, dan biasanya perwira Indonesia kalau berlatih di luar negeri itu rankingnya selalu tinggi, karena memang kita memilih prajurit-prajurit dan juga perwira-perwira yang sangat berkualitas, karena mereka membawa nama baik bangsa Indonesia. Jadi saya tidak kaget kalau nanti ada wakil komandan dari Indonesia itu akan berperan sangat aktif dalam berbagai forum-forum internasional di lingkungan International Stabilization Force dan juga di lingkungan PBB selanjutnya. Menunjukkan komandan yang pas ini juga harus diperhatikan tentunya untuk tadi menjaga keseimbangan antara komandan juga wakil komandan di ISF. Sudah bergabung bersama kami Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon. Selamat pagi Kang Hero. Pagi, selamat pagi.
Ya, Kang Hero, tadi kita sudah bahas terkait bagaimana peran dari Indonesia nantinya ketika kita sudah menjadi nih wakil komandan dari ISF. Kalau menurut Anda sebagai partai pendukung pemerintah, seperti apa penunjukan Indonesia ini? Ya, saya kira ini sebuah penghargaan dan diplomasi yang luar biasa. Pak Prabowo tentu memiliki sesuatu atau strategi hubungan luar negeri yang baik. Tentu dengan dasar bahwa kita memiliki politik bebas aktif dan terus menjalin hubungan baik. Dan ini adalah sebuah komitmen ya, bahwa kita bisa menunjukkan bukan hanya pada tataran diplomasi, tapi dengan kesiapan Pak Prabowo dengan 8.000 personil, bahwa ini adalah komitmen pasukan perdamaian, both on ground, yang menurut saya bisa menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi juga menunjukkan kesiapannya. Bahkan ini merupakan wujud terhadap keinginan Indonesia yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari solusi dua negara. Kalau tentu nanti ke depan pasukan ini bisa menjaga perdamaian dan pada akhirnya kemudian bisa mewujudkan dua negara yang merupakan solusi terbaik dari Palestina, tentu ini juga akan menjadi sebuah perjalanan sejarah. Kemudian juga ini adalah merupakan bagian kepercayaan dari berbagai negara, ya, terutama Amerika, yang saya kira Pak Prabowo karena pernah lama juga di Amerika, tahu bagaimana sesungguhnya memimpin sebuah pasukan perdamaian, dan Indonesia punya pengalaman panjang lah untuk itu. Dan pada akhirnya ini kan juga akan menjadi langkah penting ya, proses diplomasi yang tentu dengan ditunjukkan dengan sebuah nilai-nilai yang bisa ditunjukkan kepada negara lain. Dan ini akan menurut saya akan menjadi kekuatan penting Indonesia ke depan. Ya, oke. Kang Hero, ini yang jadi pertanyaan kami juga. Ini kan Kementerian Luar Negeri dari tanggal 15 Februari sudah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah terlibat dalam pertempuran maupun juga demilitarisasi Hamas seperti itu. Tapi dengan peran Indonesia sekarang sebagai wakil komandan dari ISF, kemudian bagaimana kita bisa tidak terlibat kalau kita saja sudah jadi wakil komandan ya seperti itu? Ya kan ini kan sudah satu board ya. Artinya kan menurut saya ini sebuah proses ya, sebuah proses transisi. Jadi dan dengan bagian penting di dalam proses transisi dan menjadi wakil komandan di pasukan perdamaian ini, saya yakin punya cara lah. Punya cara bagaimana pendekatan-pendekatan penting antar kedua negara, diplomasi yang panjang tentu harus diteruskan, dan tentu pada akhirnya ya kita bisa menciptakan perdamaian di sana. Ya kita lihat saja, dan saya meyakini Presiden Prabowo akan punya kemampuan untuk sampai ke arah perdamaian itu. Baik, pertanyaan yang sama saya tujukan ke Pak Teguh. Pak Teguh, kita sebagai wakil, posisi kita strategis di samping dari komandan dari ISF, ini kita semakin strategiskah, punya daya tawar yang besarkah juga untuk tidak ikut dalam demilitarisasi, atau justru kita nanti ikut di ikut komandannya seperti itu? Terima kasih. Pandangan dari Bapak Herman Hairon itu sangat jelas itu, karena kita memiliki pengalaman yang sangat banyak di berbagai forum internasional. Banyak sekali misi perdamaian yang sudah kita lakukan di berbagai belahan bumi, dan tentunya kita memiliki data terbaik yang disebut best practices. Dan saya sangat berharap best practices itu dapat dibagikan Indonesia, karena dibandingkan negara-negara lain, ya kita termasuk negara yang paling kaya pengalaman, dan kita termasuk negara yang sudah teruji dan terverifikasi sekaligus. Jadi untuk itu memang perlu konsultasi dengan semua anggota Board of Peace ya, sehingga tidak terkesan bahwa Indonesia itu
melangkah di luar koridor berlaku di Board of Peace. Jadi dengan keberadaan Pak Prabowo di dalam Board of Peace, dengan pengalamannya yang sangat tinggi, dan juga beliau alumnus dari berbagai pelatihan militer Amerika Serikat, saya pikir tidak sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan praktek terbaik, karena banyak sekali namanya misalnya TASCAP, misalnya tugas-tugas akhir dari aparatur militer dari seluruh dunia yang bertugas di Amerika Serikat. Jadi Pak Prabowo punya kelebihan, beliau bisa mengkombinasikan lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Indonesia, di Asia Pasifik, di Asia Afrika, dan juga lembaga yang ada di Amerika Serikat. Jadi saya yakin nanti ide-ide yang datang dari presiden kita itu dapat dikatakan lebih unggul dan lebih teruji daripada ide-ide yang datang dari negara-negara lain. Perlukah juga nih Pak Teguh, bagaimana kita bisa membagi tugas yang jelas, batasan yang jelas, koridor yang jelas, di mana pasukan kita ditempatkan, apa saja peran mereka, tentunya untuk menjaga keselamatan pasukan kita juga di sana. Dan untuk itu memang diperlukan informasi yang sangat detail ya. Jadi kita bisa dalam kedudukan kita sebagai Board of Peace, dalam kedudukan kita sebagai wakil komandan, ya tentunya kita berhak mendapatkan data-data intelijen yang selama ini tidak kita miliki. Mungkin data-data intelijen yang kita peroleh ini kualitasnya akan ada lebih tinggi daripada data-data intelijen yang berada di media massa ataupun berada di kalangan atas pertahanan di Timur Tengah. Karena biasanya intelijen Amerika Serikat itu sangat baik, memiliki teknologi remote sensing yang sangat baik dan teruji di lapangan. Dan ini adalah suatu alih teknologi yang sangat bagus dari Amerika Serikat kepada anak-anak kita. Saya nyebut anak-anak karena pada saat Pak Prabowo berbicara bulan Oktober silam, beliau menggunakan kata our sons and daughters. Jadi anak-anak kita ini saya yakin akan sangat banyak mendapatkan pengalaman di dalam international stabilization forces, dan tentunya hal ini ke depannya akan sangat membantu profesionalisme di kalangan Tentara Nasional Indonesia dalam penugasan mereka di berbagai belahan bumi, dan juga profesionalisme mereka saat menjabat di dalam negeri sendiri. Baik, informasi intelijen sebagai wakil komandan ISF tentunya akan didapatkan Indonesia, tapi saya mau ke Kang Hero. Kang Hero, dengan kita sebagai wakil lagi-lagi gitu ya, dengan banyaknya informasi intelijen yang bisa kita terima, kemudian juga bisa memastikan posisi-posisi kita di mana saja, batasan-batasan kita di mana saja. Ini bagaimana kita bisa menjamin keselamatan pasukan kita di sana, Kang Hero? Ya, kita bisa melihat dulu ya dari sebuah tujuan bahwa apa yang hari ini diberikan kepercayaan kepada Indonesia ini merupakan keberhasilan dalam penguatan soft power dan kepemimpinan global. Ini dulu yang penting. Dan tentu yang kedua, kita lihat dari komitmen Presiden Prabowo bahwa dengan mempersiapkan personil yang profesional dan kemudian memberikan kepercayaan tingkat internasional pada hari ini karena dijadikan sebagai wakil komandan, dan tentu ini merupakan sebuah kepercayaan yang bernilai dan dipandang bahwa Indonesia ya cukup mumpuni dalam posisi menjadi sebuah negara yang mampu untuk menciptakan perdamaian dunia. Peran aktif ini tentu akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum multilateral lainnya, termasuk menurut saya dalam upaya bagaimana mereformasi Dewan Keamanan PBB di masa depan. Dan ini merupakan langkah maju lah gitu ya. Dan bagaimana teknisnya nanti tentu berkaitan dengan tingkat keamanan dan lain sebagainya. Ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab Indonesia, tentu ada beberapa negara yang telah bergabung di Board of Peace yang tentu juga di dalamnya ada Amerika Serikat, kemudian ada Israel dan lain-lainnya yang tentu akan membawa hal-hal yang lebih penting kepada meja perdamaian. Dan kita berharap bahwa dengan adanya pasukan perdamaian ini bukan berarti kemudian kita terjun dalam sebuah konflik peperangan, tetapi justru dengan adanya ini adalah merupakan transisi pemerintahan menuju kepada pemerintahan yang teknokratis dan berjalan dengan damai, dan pada akhirnya kita bisa mewujudkan two-state solution. Oke, tadi juga sempat saya bahas bersama dengan Pak Teguh soal siapa kira-kira pemimpin ataupun komandan yang tepat untuk bisa memimpin Indonesia sebagai wakil komandan ISF di Gaza. Kalau menurut Kang Hero nih sebagai partai pendukung pemerintah, ada nggak nama yang diusulkan ataupun misalnya pandangan terkait dengan siapa komandannya? Saya kira banyak pilihan ya, dan tentu
kalau melihat dari perjalanan sejarah, Pak SBY sendiri pernah menjadi komandan pasukan perdamaian di beberapa negara yang saya kira dari pengalaman-pengalaman panjang kemudian bisa didiskusikan dengan Pak Prabowo yang juga punya pengalaman panjang di dalam dunia militer dan bisa menilai sesungguhnya siapa. Tentu ini kita serahkan saja profesionalitas kepada pimpinan negara ini untuk menunjuk siapa yang tepat untuk bisa memimpin pasukan perdamaian dari Indonesia dan tentu akhirnya ini bisa mewujudkan misi negara bersama dengan negara-negara lainnya yang pada akhirnya bisa menciptakan perdamaian dunia. Oke, baik. Tentunya selain soal jumlah pasukan yang akan dikirim ke sana, tentunya kita juga bicara soal biaya, tentunya biaya yang kita harus keluarkan untuk bisa mengirimkan pasukan kita ke sana. Bagaimana kemudian dari Partai Demokrat melihat kemampuan kita sebagai sebuah negara di Indonesia yang mungkin punya fiskal yang sedang terjepit juga sekarang. Bagaimana Kang Hero melihatnya? Ya semuanya sudah dalam perhitungan menurut saya. Karena pasti ya bukan kita hanya terjun dalam sebuah komitmen mewujudkan perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan dan berkonsekuensi terhadap biaya. Tapi pada sisi lain menurut saya ada tingkat kepercayaan yang semakin baik terhadap Indonesia dan ini sesungguhnya juga akan menciptakan sebuah opportunity ya dan ini akan berkembang menurut saya kepada diplomasi ekonomi dan lainnya. Tentu ada sesuatu yang ini menjadi bagian penting dalam prestasi bangsa kita, juga ini bisa mendatangkan hal lain. Dalam konteks politik dunia, kita semakin aktif, semakin bisa menunjukkan kapasitas, profesionalitas, dan bisa berhasil mewujudkan apa yang menjadi keinginan banyak bangsa-bangsa. Saya kira pada sisi lain juga ini juga akan mewujudkan opportunity lain yang juga bisa meningkatkan perekonomian bangsa. Dan kewajiban menciptakan perdamaian dunia kan bukan hanya menjadi kewajiban bangsa kita. Tentu pada akhirnya nanti hal-hal seperti ini akan menjadi pertimbangan. Dan saya meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah mempertimbangkan dengan matang persoalan konsekuensi dan apa yang tentu menjadi resiko terhadap keterlibatan kita di dalam komitmen ini. Gitu. Oke, baik. Sudah dipertimbangkan pastinya oleh Pak Presiden terkait dengan biaya gitu ya. Kembali saya ke Pak Tuku. Pak Tuku, ini kita Indonesia tidak hanya satu-satunya negara yang mengirimkan pasukan yang sudah berkomitmen dari 5 negara, termasuk Indonesia, ada Maroko, kemudian Kazakhstan, ada Kosovo, ada Albania juga. Ini bagaimana kemudian kita nanti bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan tujuan yang sama mungkin. Bagaimana kemudian kita bisa menyatukan ide dan juga gagasan yang sama untuk perdamaian Palestina dan juga untuk solusi 2 negara? Memang disinilah peranan hubungan internasional ya. Kita memiliki hubungan baik dengan negara-negara tersebut di level bilateral, misalnya dengan Maroko, dengan Albania, dengan Kosovo, dengan Kazakhstan. Dengan adanya hubungan baik tersebut, maka kita sudah mengerti bagaimana proses perkembangan militer dan kepolisian yang ada di sana. Bahkan kalau nanti misalnya dari Turki juga akan ada timnya, kita juga sudah memiliki hubungan yang baik dengan Turki, apalagi di dalam berbagai forum-forum kerjasama bilateral dan juga MIKTA misalnya. Kemudian juga kita juga sadar bahwa untuk itu diperlukan memang seleksi anak-anak kita yang nanti masuk ke dalam stabilization force itu yang benar-benar siapakah gitu yang sudah bukan hanya terlatih dengan baik tapi juga sudah mengikuti seleksi psikologi sebelum mereka berangkat. Dan ini juga hal-hal yang juga harus pikirkan. Kemudian juga bagi para operator Indonesia nanti yang levelnya lebih senior, tentunya kan mereka sudah harus mengerti sehingga tidak perlu belajar lagi begitu karena pelatihan di Sentul itu sudah sangat bagus. Jadi nanti mereka sudah mengerti bagaimana yang namanya transisi pemerintahan, kemudian bagaimana prosedur bekerja secara damai dan juga mereka sudah siap dari segi profesionalisme. Mereka sudah terlatih secara meritokrasi dan juga mereka sudah juga
memenuhi kriteria kapabilitas dan akseptabilitas. Jadi ini yang harus kita yakinkan pada diri kita sendiri, bahwa anak-anak kita yang berangkat nanti itu sudah siap pakai, sudah siap berinteraksi secara lintas kelembagaan, dan juga taat pada hukum internasional, dan benar-benar mampu menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan yang baru tersebut. Karena lingkungan baru tersebut tidak aman-aman saja, itu kita berhadapan di satu lingkungan di mana masyarakatnya, satu keluarga itu pasti ada beberapa orang yang sudah meninggal, pasti ada mereka yang menyaksikan bagaimana anak kecil itu meninggal, mereka sudah melihat juga bagaimana bom itu bekerja. Dan juga harus diperhatikan nanti anak-anak kita yang bertugas di bidang ZENI itu harus berhati-hati sekali. Kalau berurusan dengan puing-puing bangunan, itu barangkali suasana kejiwaannya akan lain. Kemudian juga di bekas-bekas wilayah yang sudah dibom tersebut, tidak mustahil itu masih ada bom yang bekerja. Kemudian juga tidak mustahil masih ada sisa-sisa kimia yang sangat berbahaya. Jadi untuk itu mohon Indonesia benar-benar mempersiapkan tim Indonesia sehingga benar-benar siap datang ke sana dan siap bertugas dan siap untuk berprestasi. Dan untuk itu saya berharap ini merupakan suatu lahan buat diplomasi publik Indonesia di level internasional. Karena belum pernah kejadian kita datang kepada suatu misi yang luar biasa ini, dan yang masih banyak dipertanyakan oleh kalangan PBB sekaligus. Dan untuk itu tentunya kita harus benar-benar serius, karena kalau kita perhatikan hari ini PBB itu masih mengadakan pertemuan sampai kemarin, mereka masih membahas situasi di Timur Tengah, dan mereka juga mengkritisi gejolak yang terjadi di West Bank. Jadi kedepannya saya pikir Board of Peace yang ada Indonesia juga sudah berbicara juga, bukan hanya soal Gaza, tapi juga perkembangan di West Bank yang sangat mengkhawatirkan. Oke, baik. Terakhir saya ke Kang Hero. Kang Hero, tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Teguh, bagaimana kita bisa mempersiapkan 8.000 pasukan kita untuk bisa berangkat ke sana dalam keadaan siap, baik secara fisik, psikologis, juga maupun teknis. Masukan Anda untuk pemerintah? Ya. Semoga ini bisa dijalankan misi ini dengan baik, ya, dan tentu ada manfaat penting bagi kita. Bagaimana dengan pengiriman pasukan dengan skala besar ini akan memberikan keuntungan teknis pertahanan bagi nasional kita, dan tentu pengalaman operasional personel TNI akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, karena di sana akan kita dihadapkan dengan pengelolaan zona konflik yang kompleks dan berteknologi, dan tentu pengalaman ini akan menjadikan hubungan baik dengan negara-negara lain dalam meningkatkan akses akuisisi terhadap alutsista yang lebih modern. Ini penting gitu ya, dan pengalaman ini tentu akan menjadi pengalaman berharga, akan tercatat dalam sejarah, dan mudah-mudahan ini adalah jalan terbaik menuju kepada pembentukan solution yang pada akhirnya Indonesia berperan aktif, dan pada akhirnya juga akan memberikan kepercayaan dunia Indonesia bagian penting di dalam percaturan dunia internasional. Dan mudah-mudahan ya bisa didukung penuh oleh negara-negara yang saat ini terlibat langsung di dalamnya, dan pada akhirnya pengiriman pasukan perdamaian bukan untuk berperang, tetapi tentu untuk bisa mewujudkan sebuah transisi pemerintahan yang teknokratis, dan tentu pada akhirnya bisa menjadi negara yang damai, menciptakan sebuah hubungan baik antar negara, dan pada akhirnya Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari semua ini. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Indonesia apapun posisinya, apapun jabatannya, dan apapun seberapapun besar perannya, ini adalah konsisten untuk mewujudkan perdamaian di Palestina dan juga mewujudkan solusi dua negara. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Presiden University, dan juga Kang Herman Hairon, Sekjen Partai Demokrat, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi.